Halo, selamat datang di Tomat, Tongkrongan Matematika, dalam program Sekilas Matematika. Pada episode kali ini akan dibahas tentang aljabar matriks, terutama terkait tentang metode eliminasi Gauss-Jordan, ya, lagi. Dan sekarang kita akan menyelesaikan suatu SPL, dan sebagai, apa ya, spoiler gitu. Jadi SPL yang ini tuh memiliki solusi tak hingga banyak gitu. Dan di soal yang ini kita diminta untuk menuliskan solusinya dalam bentuk kombinasi linear gitu ya. Jadi nanti akan diajarin caranya gimana nulis dalam bentuk kombinasi linear. Oke, untuk menyelesaikan SPL tentu saja kita gunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Pertama-tama kita ubah dulu bentuk SPL sebelumnya menjadi matriks diperbesar atau augmented matrix gitu ya. Ini kan tinggal pindahin aja koefisiennya ya, sangat gampang. Kemudian kita misalkan B1, B2, B3, sampai B4 itu adalah baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kita harus menentukan matriks eselon baris tereduksi ya, dari si matriks diperbesar ini. Nah, matriks eselon baris tereduksi itu tuh apa sih ya? Jadi, itu adalah suatu matriks ya, dengan 4 sifat, ya, harus memenuhi 4 sifat ini. Jika suatu baris tidak seluruhnya nol, maka bilangan tak nol pertama di baris itu adalah satu, ya, kita sebut sebagai satu utama. Kemudian jika ada sebarang baris yang semua entry-nya nol, maka baris itu diletakkan di bagian matriks yang paling bawah. Kemudian sifat yang ketiga, pada dua baris berurutan yang tidak seluruhnya memuat nol, si satu utama pada baris yang lebih bawah, ya, itu terletak lebih kanan dibandingkan satu utama pada baris di atasnya. Kemudian, jika suatu kolom memuat satu utama, maka entry-entry sisanya di kolom tersebut haruslah nol. Gitu ya. Oke, berarti kalau misalkan ya suatu matriks hanya memenuhi sifat satu, 2, dan 3, itu kita sebut sebagai matriks eselon baris saja ya, tidak ada kata-kata tereduksinya. Nah, ini sebenarnya akan lebih jelas kalau kita mengerjakan si soal ini, jadi kita akan bisa membedakan mana yang eselon baris dan yang tereduksi gitu ya. Oke, jadi kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan gitu kan, sehingga kita aku pengen untuk membuat membuat jadi ininya jadi satu nih di sini supaya lebih gampang aja. Jadi sepertiga dari baris keempat itu adalah seperti ini gitu ya. Kemudian aku pengen buat nol di 2 yang ini pengen jadi nol, berarti min 2B1 tambah B2 gitu. Kemudian aku pengen yang min 1 ini jadi nol, artinya B1 tambah B3 gitu ya, baris pertama tambah baris ketiga. Kemudian selanjutnya aku pengen baris keempat ini nol gitu kan. Jadi min B1 tambah B4 sehingga diperoleh ini. Kemudian yang ini, eee, kalau teman-teman perhatiin gitu ya, lihat di baris ketiga dan baris keempat itu entry-nya sama ya, 0, 1, min 2, 0, 0 gitu. Nah, kita lihat lagi nih sifatnya matriks eselon baris ya, yang 2. Jika ada sebarang baris yang semua entry-nya 0, maka baris itu diletakkan di bagian matriks paling bawah. Jadi karena ini tuh sama, kalau teman-teman mengalihkan B2 B3 tambahkan ke B4, maka dia akan jadi baris 0 nih di sini. Nah, ini tuh kita arahin dia supaya jadi matriks eselon baris gitu ya. Nah, secara sama, ternyata baris yang kedua yang ini adalah merupakan kelipatan dari si baris ketiga gitu. Jadi kita juga bisa membuat ini 0 ya. Dengan cara apa? Dengan cara kalikan min 2 ke baris ketiga tambahkan ke B2 gitu, sehingga kita punya 0, 0, 0 di sini. Tapi sesuai tadi sifat yang kedua, nolnya harus ditaruh di paling bawah gitu. Jadi kita tukar aja B2 dengan B3 gitu ya. Sehingga kita sudah memperoleh di sini adalah matriks eselon baris gitu ya. Karena kenapa bukan eselon baris tereduksi? Karena kalau teman-teman lihat ya, di sifat yang keempat, jika suatu kolom memuat satu utama, maka entry-entry sisanya di kolom tersebut haruslah nol. Nah, kalau kita lihat di kolom yang kedua, di sini kan ada satu utama nih, si satu ini. Tapi tidak semua kolom sisanya itu entry sisanya di kolom itu tuh berupa nol, ada minus satu ya. Berarti dia hanya namanya matriks eselon baris saja, bukan tereduksi. Kalau kolom ketiga dan keempat gimana? Nah, kita lihat apakah kolom ketiga dan keempat punya satu utama? Ternyata tidak punya, gitu kan. Ya jadi nggak berlaku buat si kolom ketiga dan keempat. Tapi kalau si kolom itu ada satu utama, harus dipastikan dia itu
entry sisanya 0 semua kalau mau jadi matriks eselon baris reduksi. Kalau enggak, berarti yaitu hanya matriks eselon baris. Tuh. Sekarang, kalau kita pengen jadi matriks eselon baris reduksi, ya kita buat aja ini 0 kan. Nah, ya tentu saja gampang. Tinggal baris kedua tambahkan ke baris pertama ya, atau B2 tambah B1. Sehingga kita peroleh matriks eselon baris reduksi ya. Jadi ini kalau teman-teman cek, kolom yang memuat satu utama, entry-entry selain si satu utama itu adalah 0. Gitu. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada 2 buah satu utama ya. Nah, kalau udah menemukan kayak gini gimana caranya? Gitu kan? Kan ini nggak berbentuk matriks identitas seperti soal sebelumnya ya, di sekelas matematika yang sebelumnya. Nah, kalau kayak gini, kita supaya lebih kelihatan, kita ubah ini ke dalam bentuk SPL, ya, seperti ini. Jadi yang ini ubah bentuk SPL, kemudian teman-teman lihat ada berapa satu utamanya. Ternyata ada 2. Kalau ada 2, kita harus melakukan parametrisasi dengan 2 parameter. Ya. Apakah itu parametrisasi? Ya, parametrisasi itu intinya adalah kita pilih 2 variabel, ya, misalkan X4 sama X3, buat jadi sebarang bilangan real atau konstanta gitu ya. Jadi di sini karena ada sebanyak 2 satu utama, ada 2 parameter, kita misalkan X4 dan X3-nya itu masing-masing adalah S dan R, di mana S dan R itu adalah bilangan real gitu ya. Artinya teman-teman tinggal melakukan pindah ruas aja dari yang ini ya. Sehingga punya ini X2-nya adalah 2R dan X1-nya adalah min 1 plus S gitu. Nah, sehingga si SPL sebelumnya kita bisa tuliskan solusinya dalam bentuk vektor ya, dalam bentuk vektor kolom seperti ini. X1, X2, X3, X4. Nah, kemudian teman-teman tuliskan lagi sama dengan bikin lagi vektor kolom seperti ini. Kemudian X1-nya itu tadi kan ini min 1 plus S, X2-nya adalah 2R, X3-nya R, dan X4-nya S. Nah, sekarang kita akan menuliskan vektor kolom yang ini sebagai kombinasi linear ya. Jadi kombinasi linear itu adalah suatu matriks ya, penjumlahan matriks-matriks di mana si matriks-matriks ini ukurannya sama, kemudian matriks-matriks tersebut itu dikalikan suatu konstanta gitu ya. Jadi kalau kita mau spoiler di sini ya nanti ini akan ada matriks atau ini kan ya vektor kolom kan matriks itu ya. Jadi dikali konstantanya itu -1 dikali R, ini dikali S nanti bentuk sebagai penjumlahan ya dari matriks-matriks gitu. Itu adalah kombinasi linear. Nah, caranya adalah gini. Kita lihat di sini baris yang pertama ini kan min 1 tambah S. Ini kan min 1-nya nggak terikat dengan S atau R dalam perkalian ya. Jadi dia kan cuma min 1 doang gitu kan. Nah, kemudian 2R, R, dan S ini bisa kita tuliskan sebenarnya kan 0 tambah 2R, 0 tambah R, 0 tambah S gitu kan ya. Jadi teman-teman itu bisa menuliskan untuk matriks yang pertama ya itu adalah ini matriks 1 0 0 0 ya. Jadi ambil satunya yang ini. Kenapa bukan minus 1 ya? Minus satunya dikeluarin aja. Karena kan toh minus dikali 0 kan ya 0 gitu kan. Ya jadi keluarin aja. Jadi ini konstantanya minus gitu ya. Minus 1 ini, nggak ditulis satunya. Kemudian selanjutnya kita pilih parameter yang R ya. Untuk yang R ini apa? Karena di sini nggak ada R-nya berarti 0, yang paling bawah juga S ini nggak ada R-nya berarti juga 0, berarti ini jadi 0, 2, 1, 0 gitu. Untuk yang parameter selanjutnya yang S, karena hanya ada di baris pertama dan di baris keempat, berarti baris pertama itu 1, ini kan cuma ada 1 S, di sini juga ada 1 S, nah sisanya ini 0. Dan untuk R dan S itu adalah sebarang konstanta. Oke, jadi solusinya itu dalam bentuk kombinasi linear itu tulisannya seperti ini. Dan ini menjawab soal kita yang tadi sebelumnya, ya. Jadi terima kasih, sampai di sini dulu ya, sampai ketemu di tomat-tomat selanjutnya. Dah.